Saya nggak tahu dengan saudara ya. Saya pribadi, personally saudara, kalau saya merenungkan lagi, I'm very thankful loh. Kita ada hari ini. Seharusnya by now kita bisa mengerti saudaraku. Gak mungkin kalau bukan karena ada rencana Tuhan atas hidupmu. Amin. Berapa banyak sih saudara teman-teman kita yang sudah bertumbangan. Melalui tahun 2020 ini ya saudara, saya semakin menyadari satu hal. Saudara itu bukan dipanggil hanya untuk diselamatkan loh. Yang sepakat katakan amin. Karena memang kalau saudara dipanggil hanya untuk diselamatkan ya saudaraku, pada saat saudara terima Yesus ya udah balik aja ke atas saudaraku. Pulang aja gitu. Tapi the fact that we are still here, ada misi Tuhan loh. Bukan hanya untuk diselamatkan, no, that's not enough. Karena kenapa kita perlu diselamatkan? At the beginning saudaraku, ini yang kita semua perlu mengerti ya. Kenapa kita perlu diselamatkan? Padahal sebenarnya at the beginning kita ini sudah bersama dengan Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, disitulah saudara perlu keselamatan. Tapi keselamatan bukan akhir, keselamatan hanya awal. Karena perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, taklukkanlah bumi ini. Berkuasalah. Itu yang Tuhan berikan. Bolehkah saya katakan ini? Ada mandat atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. It's not enough to live for yourself. Enggak cukup saudara, it's not enough. Bukan untuk itu. Kenapa? The reason kenapa saudara perlu diselamatkan, karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita ini terpisah saudaraku. Tapi didamaikan dengan Allah setelah itu saudaraku, saudara ditempatkan di muka bumi ini untuk menjadi ambasador-ambasador kerajaan Allah. Supaya saudara yang ada di bumi ini, mereka bisa merasakan heaven on earth. Surga di bumi. Itu sebabnya dia mengajarkan setiap kita untuk berdoa apa? Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Jadi keselamatan bagi saudara dan saya, it's just a beginning. Ada rencananya yang jauh lebih besar dari hanya sekedar saudara diselamatkan. Bulan Desember ini saudaraku, kita masuk satu seri firman Tuhan yang baru. Brighter than ever. Lebih terang dari yang sebelumnya. Ini yang personally saya percaya. Justru akan Tuhan kerjakan di penghujung tahun 2020 ini. Brighter than ever. Lebih terang dari yang pernah saudara lihat sebelumnya. Itu yang saya sebut sebagai kemuliaan akhir tahun. End of year glory saudara. Jadi hari ini saudara yang bisa tangkap hal ini, terima saudaraku. Saya deklarasikan mulai sejak dari akhir tahun ini, demonstrasi kuasa Tuhan lebih gila-gilaan lagi akan saudara lihat terjadi atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Apa yang sudah saudara alami sebelumnya tidak akan ada apa-apanya dibanding yang akan dia kerjakan. Akan ada banyak orang di tempat ini. Saudara sudah lihat ini sejak bulan November kemarin. Saudara sudah rasakan. Hati-hati yang dipulihkan oleh Tuhan, dibawa kembali kepada Tuhan, dipulihkan dari setiap sakit hati, dipulihkan dari setiap kekecewaan. Tahun ini saudaraku, ini justru diizinkan Tuhan untuk membersihkan semua sampah-sampah yang tanpa terasa saudara sadari menumpuk di dalam diri saudara. Di tahun ini saudaraku, di penghujung tahun ini, pemulihan hati besar-besaran. Oh, saya deklarasikan jadi atas anak-anak Tuhan. Waktu di mana anak Tuhan hati anak kembali kepada Bapak. Hati Bapak kembali kepada anak. Yang lama sudah jauh. Yang lama kayak nggak butuh lagi bapaknya. Bisa jalan sendiri, bisa tanpa bapaknya. Tahun ini semua diizinkan. Engkau menyadari tanpa bapakmu, engkau nggak bisa apa-apa. Saya deklarasikan keluarga-keluarga yang sudah porak-poranda disatukan kembali.
Saya deklarasikan saudaraku, pernikahan yang bahkan hampir kandas. Oh tahun ini saudaraku, oh keluarga-keluarga disatukan kembali. Rencana Tuhan atas keluarga-keluarga tidak digagalkan. Rencana-rencana Tuhan atas keluarga-keluarga jadi saudaraku. Bahkan saya perkatakan ini atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Di saya 60 saudaraku. Anak-anakmu laki-laki. Anak-anakmu perempuan. Digendong dari jauh. Di gereja kita saya sudah lihat itu saudara. Hari-hari ini jujur saudaraku. Ini hari di mana malah justru gereja kita ini mengalami banjir jiwa-jiwa. Saudara. Dengan semua keterbatasan yang ada ini, saya harus jujur katakan kepada saudara, mereka yang sedang tadinya saya ngerti tapi nggak ngerti. Tapi teman-teman sekarang ini sedang menghadapi Pak. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, mereka digendong. Kenapa? Untuk jalan aja tidak bisa. Berapa banyak orang yang datang ke gereja kita hari-hari ini, mereka dengan masalah yang segudang, saudara. Mereka datang, mereka berkata, bagaimana? Mereka bertanya, saudaraku, bagaimana cara aku terima Yesus? Lupakan saudaraku tentang memindahkan dari akuarium satu ke akuarium lain. Ini waktunya saudara, di luar sana mereka butuh Tuhan. Ini tahun di mana saya deklarasikan ini. Jiwa-jiwa berbondong-bondong datang mencari Tuhan. Oh aminmu yang paling keras, tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini sedang terjadi. Sebagai anak Tuhan, saudaraku sadari satu hal ini, kegelapan dan kekelaman yang diizinkan terjadi di awal tahun ini saudara. Ini baru openingnya. Pembukaan Pak. Pembukaan untuk apa? Brighter glory. Kemuliaan yang lebih besar. Coba saudaraku, renungkan ini. Tidak ada kemuliaan besar tanpa kegelapan terlebih dulu. Maksudnya gimana Pastor? Masih ingat kisah kelahiran Tuhan kita? Didahului saudara. Lahirnya Sang Mesias didahului dengan pembunuhan massal bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Kalau saudara jadi Maria, saudaraku, Yusuf, saudara jadi orang Majus yang terima janji kemuliaan, lihat semuanya itu bingung loh saudara. Janjinya juru selamat tuh. Janjinya Mesias lahir saudara. Tapi yang terjadi kenyataannya Pak gelap. Tangisan di mana-mana, ratap tangis. Bayi-bayi mati dibunuh saudara. Ratap tangis terdengar di seluruh kota. Berapa banyak orang anak-anak Tuhan hari-hari ini dalam keadaan bingung seperti ini Pak. Terimanya janji kemuliaan. Pastor, kenyataannya kok gelap. Kok beda dari yang dijanjikan. Kadang saudaraku, bisa tanda tanya besar loh saudara. Kalau saudara tidak tahu satu kebenaran ini, saudara akan penuh dengan pertanyaan. Dengar ini baik-baik saudaraku. Tidak akan ada kemenangan besar tanpa peperangan besar. Orang di dalam ketentaraan tahu itu. Tapi ada begitu banyak anak Tuhan naif. Maunya kemenangannya, maunya kemuliaannya. Tidak ada kemuliaan besar tanpa kegelapan besar mendahului saudara. Tapi bagi saudara yang mengerti satu rencana Tuhan ini dan saudara tangkap rema ini, brighter than ever. Ini justru saatnya terang itu bercahaya paling terang. Saudara, aminmu yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Kabar baiknya saudaraku. Dari sejak zaman dulu. Saya pikir-pikir ya saudara, iblis itu gak kreatif kok saudara. Dari sejak zaman dulu, waktu Mesias lahir, Herodes boleh berusaha menghambat Pak. Bayi-bayi di umur 2 tahun, dia gak tahu yang mana bayi Yesus. Yang bisa dia lakukan, bayi-bayi di bawah usia 2 tahun, laki-laki. Pak, dihabiskan saudara semuanya. Is it the first time? Iblis gak kreatif. Zamannya Musa terjadi kok. Sebelum Musa lahir saudara, itu janji, iblis tahu. Don't you think he knows? He knows. Dan dia berusaha semaksimal mungkin.
Salah satu yang kadang seringkali kita anak Tuhan ya saudara kalah dengan iblis. Dia bekerja mati-matian 24/7. Itu kita kalah saudara. Dia tahu. Kadang kitanya yang gak nyadari, dia sadar. Ketika Musa akan lahir dia tahu. Ada satu bayi yang kalau dibiarkan akan memerdekakan bangsa Israel. But that's not the first time. Kejadian Yesus itu bukan the first time. Tapi izinkan saya katakan ini, yang saya kenal saudara sejak dari dulu, mau raja berganti raja, penguasa berganti, agenda Tuhan tidak pernah gagal. Titik. Oh kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh saudara. Yang saya kenal gak pernah ada agendanya yang gagal saudara. Mau pandemi seperti apapun ya saudara lihat justru. Awal-awal iya benar, tapi hari-hari ini saudara kan semakin melihat, ini saya sudah bisa merasakan saudara. Angin Roh Kudus ini berhembus semakin kencang ini. Orang yang begitu banyak, berapa banyak orang Kristen hari-hari ini jadi seperti tulang kering. Tulang kering. Tapi ketika mereka ada di dalam keadaan yang begitu kering, mereka akan mulai berseru mencari Tuhan. Di akhir tahun ini saudara akan mulai melihat tulang-tulang kering itu. Nafas hidup akan berhembus dari utara, selatan, timur, barat. Itu akan berhembus. Mulai tulang-tulang yang tadinya kering dibangkitkan kembali. Daging akan mulai muncul. Tulang itu ketika bangkit saudara, dia bukan berdiri sendiri. Akan jadi barisan tentara Allah yang besar di akhir zaman ini. Rencana Tuhan, agenda Tuhan sejak dulu tidak pernah gagal. Jadi jangan khawatir saudara. Mau orang merencanakan yang gak baik terhadap saudara, that's okay. Mau orang menggagalkan, tahukah saudara, penopang saudara setia. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Manusia boleh berusaha untuk menjatuhkan saudara 1001 cara dia lakukan saudaraku. Dia punya lebih banyak cara. Tepat pada waktunya dia angkat engkau. Kalau spotlightnya dari Tuhan, siapa yang bisa mengambil saudaraku? If God is for us, who can be against us? Hari ini saya percaya saudara, ketika saudara beribadah, dengar ini, jangan cuma sembarang beribadah saudaraku, beribadah dapatkan apinya. Oh, rohmu harus dibakar kembali. Ke gereja bukan hanya rutinitas. Saya percaya by now orang Kristen menyadari ini. Ke gereja itu bukan sesuatu yang saudara harus lakukan sebagai rutinitas seminggu sekali, Pak. By now saya percaya orang Kristen menyadari adalah satu privilege kita masih bisa beribadah. Itu lama hilang dari orang Kristen, saudara. Itu sesuatu yang sudah menjadi seperti rutinitas. Tapi tahun ini, saudara akan melihat. Mungkin sekarang saudara masih merasa sebaliknya, saudaraku. Tapi saudara lihat, apa yang terjadi ini? Semuanya hanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, yaitu saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Yes. Mungkin sekarang saudaraku, yang saudara lihat gak ada mulianya. Kemunduran, jujur saudara, kemunduran. Tapi coba kita buka ya ayatnya Hagai, pasal yang kedua. Kita baca dari ayat 2 dulu sampai ayat 4. Saya bacakan buat saudara, dalam bulan ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakan kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ini kisahnya gini saudara. Satu ketika saudaraku, rumah Tuhan itu roboh, dihancurkan.
Tuhan kirim hambanya dibangun. Tapi pada zaman Hagai ini, Hagai dikirim Tuhan untuk mengatakan, dulu rumah itu jadi kebanggaan. Dulu orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru negeri datang melihat rumah ini. Dulu nama Tuhan dipermuliakan begitu rupa ketika orang melihat rumah ini. Berapa banyak dari saudara yang sadar, rumah itu tidak hanya sekedar berbicara tentang bangunan 4 dinding, saudaraku. Tahukah saudara engkau adalah bait Allah? Bait Roh Kudus. Berapa banyak kehidupan saudara hari-hari ini yang saudara mengatakan, Pastor, ya kalau namanya ya saudaraku, dari yang tadinya di bawah diangkat naik ke atas itu enak saudara. Tapi kalau dari di atas Pak, dibanting jatuh itu sakitnya di sini loh saudara. Nggak enak saudara. Kalau yang namanya saudaraku, tadinya dicibir, tadinya dipandang sebelah mata, sekarang dipuji-puji, itu enak. Lah kalau dari yang tadinya dipuji-puji, sekarang jadi dicemooh, nggak enak loh saudara. Berapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini keadaannya seperti ini? Kemunduran, kemerosotan. Bahkan sebagian saudara, saya tahu orang-orang yang datang kepada saya menangis dan berkata, Pastor, saya bukan lagi merosot, saya bukan lagi mundur, saya hancur Pastor. Saya lihat itu saudaraku. Not that I don't see it, I see it. Yang ada tangisan saudara, jujur. Tapi hari ini izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Kalau itu yang saudara rasakan saat-saat ini, buka hatimu lebar-lebar. Karena saya membawa kabar baik, firman ini untuk saudara. Kalau kau hari-hari ini merasa seperti ditinggalkan, tidak lagi ada artinya. Yang tadinya megah, yang tadinya begitu dipuji-puji, yang tadinya begitu rupa. 2019, 2018, bahkan sebelum masuk di 2020, saudara tuh merasa ada orang-orang di sini yang saudara tuh sedang ada di tingkat tinggi-tingginya, saudara. Tapi begitu pandemi terjadi, kok seperti kayak merasa dibanting begitu rupa. Ada sebagian dari saudara ngalami ini. Izinkan saya bawa kabar baik ini, kita buka ayatnya yang ke-6, saudara. Ayatnya yang ke-6, tadi lanjut ya. Ayat 5 saya skip dulu, kita bahas di belakang. Ayat yang ke-6 saya lanjutkan dari Hagai 2, saudara. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, jangan takut. Artinya apa saudara? Sadari ini, kalau saudara mengalami yang saudara alami, di mana saudara merasa kemerosotan, kemunduran, sadari ini Pak. Tuhan gak sama dengan manusia. Manusia bikin janji, bisa ingkar janji. Kalau Tuhan bikin janji, dia mengikatkan dirinya kepada janjinya. Tahu kenapa saudara dia gak bisa ingkar janji? Dia taruh namanya di sana. Kondisimu sekarang boleh seperti itu saudaraku. Tapi dia Allah yang mengikat janji dengan engkau, dia setia. Dia tidak ingkar janji. Hari ini tangannya masih bergerak. Dia sedang mengerjakan dalam hidupmu. Ayat 7 saudaraku, saya bacakan buat saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, sedikit waktu lagi. Berapa banyak yang mendengar kata-kata ini bersuka cita? Sedikit waktu lagi. Bertahan sedikit lagi saudaraku. Sedikit waktu lagi. Artinya apa saudara? Tidak akan lama lagi. Hold on a little bit. Hold on a little longer. Bukan waktunya engkau menyerah terlebih dulu. Apa yang akan dia kerjakan? Dengar ini saudara. Aku akan menggoncang segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Saya dengar kata amin loh dari sini saudara. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan.
firman Tuhan semesta alam, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Dia akan mendatangkan goncangan bukan untuk menghancurkanmu. Semua goncangan ini tidak akan menghancurkanmu. Saudara yang bisa melihat, masih ingat kisahnya Silas Paulus, saudara? Wow, pada saat mereka di penjara, mereka memuji menyembah Tuhan. Datang goncangan. Menghancurkan mereka? No, salah. Goncangan itu bukan menghancurkan mereka. Tahukah saudara goncangan itu menghancurkan apa? Goncangan itu menghancurkan belenggu. Belenggu sakit hati, belenggu kekecewaan, belenggu dosa, belenggu hutang piutang, belenggu sakit penyakit dihancurkan. Oh, saya berdoa ada di antara saudara mulai bisa melihat ini. Goncangan bukan menghancurkan engkau. Goncangan hanya akan menghancurkan shake it all yang selama ini membelenggu saudara. Yang membuat saudara tidak bisa berlari kencang. Digoncangkan, dihancurkan. Masih ingat kisah ketika rasul-rasul saudaraku? Mereka datang berdoa bersama-sama. Goncangan ini saudara akan membuat banyak anak-anak Tuhan mulai berdoa. Saya tidak menyukai hal itu. Sekalipun saya tidak menyukai itu, I thank God for that. Goncangan ini memaksa banyak anak-anak Tuhan yang tadinya lututnya udah karatan saudara. Karena udah gak tahu lagi gimana caranya berdoa. Berapa banyak di antara saudara yang tadinya lupa cara berdoa. Datang sama Tuhan itu, bedakan ya saudaraku. Bedakan doa karena rutinitas dan harus, ke gereja karena rutinitas dan harus. Dan doa yang dinikmati. Oh itu beda jauh. Beda jauh. Berapa banyak anak Tuhan hari-hari ini, di akhir-akhir ini saudaraku, kembali dipulihkan kedekatannya dengan Tuhan. Sekalipun terpaksa sih, Pak gak enak ya. Tapi ketika itu terjadi, lihat ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Ini yang saya deklarasikan untuk saudara. Adapun rumah ini, adapun saudara, rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Kalau mau tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita, saudara. Firman Tuhan semesta alam di tempat ini. Aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Don't give up yet, saudara. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Dia akan mendandani engkau sampai orang melupakan masa lalumu. Dia akan membuat mereka melihat engkau dan tercengang-cengang saudara. Karena kemegahanmu yang kemudian lebih daripada yang sebelumnya. Brighter than ever. Itu terjadi. Pertanyaannya sekarang saudara. Pertanyaannya sekarang. Bagaimana caranya itu terjadi atas kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya brighter than ever? Kemegahannya lebih dari yang sebelumnya. How can that be? Kita buka Hagai 2, tadi balik ya. Ayat 5 yang belum kita baca saudara. Hagai 2 ayat 5 tadi. Tetapi sekarang, nah ini saudara. Perhatikan ini baik-baik. Ini kuncinya. Tetapi sekarang, kuatkan hatimu. Sekarang tuh maksudnya apa? Ketika kemegahannya belum dipulihkan. Ketika masih gak ada artinya. Ketika masih desolate, ditinggalkan. Tidak dipandang sebelah mata. Tetapi sekarang, kuatkan hatimu. Didik hatimu untuk jadi kuat, Pak. Orang Kristen harus mulai belajar. Hati ini harus dipaksa jadi kuat. Jangan jadi orang Kristen gampangan.
Jadi jangan jadi anak Tuhan gampangan. Latih hatimu saudaraku. Dan perhatikan ini, apa kata firman Tuhan? Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu, bukan cuman Serubabel saudara yang disuruh menguatkan hati. Serubabel ini siapa? Tadi siapa Serubabel ini? Bupati Yehuda. Artinya ini posisi pimpinannya. Betul ya saudara? Bupatinya, leadernya. Leader-leader di sini saya harus berkatakan kepada saudara, kuatkan hatimu. Di tengah situasi seperti ini, bukan waktunya leader-leader justru saudara mundur teratur. Ya mengerti aminnya yang keras. Leader-leader kuatkan hatimu. Tapi bukan cuma leadernya. Imamnya disuruh menguatkan hati, coba lihat saudara. Hai Yosua bin Yosada, kuatkan hatimu. Jadi bukan cuma leadernya, imamnya. Leadernya, imamnya. Lanjut lagi saudara, baca berikutnya lagi. Hai segala rakyat negeri, kuatkan hatimu. Bapak Ibu dengar ini, yang disuruh nguatin hati bukan cuma pendetanya. Dimulai dari pendetanya, yes. Dimulai dari leadernya, yes. Tapi jemaatnya juga jemaat yang tangguh. Come on, keluargalah, jemaatnya jemaat yang tangguh. Kuatkan hatimu. Waktu-waktu seperti ini bukan waktu kau meragukan janji Tuhan. Ini bukan waktu saudara mulai mempertanyakan janji Tuhan. Ini bukan waktu saudara mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Oh hati-hati loh saudara. Ada banyak hari-hari ini orang-orang mulai mempertanyakan loh. Katanya, mana nyatanya? Dengar ini saudara, jangan turunkan level imanmu. Yang sepakat aminnya paling keras. Engkau yang selama ini hidupmu sudah berjalan dengan iman. Sekarang ini ya saudara, level imanmu jangan turunkan sesuai sikon. Kenapa? Orang benar hidup oleh iman. Kalau level imanmu kau turunkan, kau kehilangan janji. Apa yang kau pegang? Orang benar tidak hidup oleh perasaan. Orang benar tidak hidup oleh logika. Orang benar hidup oleh iman. Apa iman? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kau lihat. Dasar dari segala sesuatu yang engkau percaya, bukti dari yang tidak kau lihat. Itu iman. Engkau yang selama ini sudah berjalan dalam iman, jangan turunkan. Kuatkan lagi. Bangkitkan lagi. Teguhkan lagi hatimu. Sedikit lagi. A little longer. Ini masalah banyak orang Kristen saudara. Bahkan ini masalah yang dihadapi bukan orang Kristen zaman sekarang, dari zaman dulu Pak. Kita buka ya, masalah apa yang dihadapi banyak orang Kristen. Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Saya lompat ayat 18 juga saudara. Ini masalahnya banyak orang tuh, orang Kristen tuh kadang aneh saudara. Lukas 1 ya saya bacakan. Maka tampaklah kepada Sakaria. Sakaria ini siapa? Imam besar. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus saudara. Jadi Sakaria ini bahkan bukan imam biasa Bu. Dia imam besar. Tampaklah Sakaria seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi ketika dia mau masuk, mau memberikan persembahan bakaran ukupan, dia melihat hal itu terkejut, dia jadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 18, saya lompat ya sudah. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Masalah banyak orang Kristen, saudara doa-doa sendiri. Giliran, ini kan Sakaria gitu kan Pak. Dia doa sama istrinya, minta anak. Kan? Yang doa siapa? Lu dia sendiri.
Minta anak. Habis itu datang malaikat, jang-jang gitu kan saudara. Doamu dikabulkan. Pak, kalau ada datang malaikat ngomong gitu sama Bapak, harusnya ngomongnya apa? Hah? Yes, kan saudara? Amin. Puji Tuhan. Kan? Lah ini Zakaria bilang apa? Mosok. Sorry ya saudara, saya orang Jawa saudara. Mosok toh. Zakaria datang malaikat. Loh ini bukan cuman, saudara aja sekarang gak lihat malaikat kan. Seringkali suara Tuhan itu datang dari hati. Ini malaikat datang loh saudara. Ngomong, doamu dikabulkan. Kan harusnya amin. Berapa banyak anak Tuhan saudara? Ngomongnya apa, hatinya apa. Nah loh, salah siapa? Dengan mulut saudara bilang amin. Dengan hati saudara bilang mosok. Nah itu salahnya siapa? Ini tahukah saudara ini yang jadi hambatan saudara? Doa saya hari ini. Itu sebabnya dibutuhkan orang Kristen yang menguatkan hatinya. Kenapa? Bukan janji Tuhan gak digenapi. Banyak yang hatinya gak kuat sampai janji itu digenapi. Bisa nangkep ya saudaraku ya. Kalau Tuhan mah sekali berjanji ya saudara, dia tuh ngikat namanya kok. Jadi gak ada, saudara perhatikan aja. Cari sepanjang sejarah Alkitab ya saudara. Gak ada janji Tuhan yang gak digenapi, gak bisa. Gak bisa, kenapa? Ya Tuhan itu kalau udah janji, dia gak kayak manusia. Dia mengikatkan dirinya. Jadi untuk dia tidak menggenapi janjinya, itu dia mencoreng dirinya sendiri. Dan dia gak bisa. Dia gak bisa. Tapi banyak anak Tuhan tidak mengalami penggenapan janji. Karena apa? Hatinya gak kuat. Tidak menyadari kemenangan besar selalu didahului dengan peperangan besar. Pikirnya cuma menang doang. Tapi gak mau disuruh perang. Doa saya hari ini, hatimu dikuatkan kembali. Teguhkan dan kuatkan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara pewaris tanah perjanjian. Saudara pewaris janji. Jangan seperti bangsa Israel generasi pertama yang kehilangan janji karena ini. Jadi seperti generasi bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Engkau pewaris janji saudaraku. Engkau bukan orang yang gagal. Engkau pewaris janji. Tidak dibutuhkan kau jadi orang hebat. Tidak dibutuhkan kau jadi orang yang sampai seperti Superman, no. Hanya dibutuhkan apa? Bertahan sedikit lagi. Kuatkan sekali lagi. Bertahan sekali lagi. Jangan menyerah. Yang kedua saudara. Yang pertama tadi kuatkan hatimu. Kita lanjut Hagai 2 ayat yang ke-5 tadi bagian B kita lanjutkan. Setelah kuatkan hati disuruh apa sama Tuhan? Demikian firman Tuhan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Bekerjalah. Enggak kerja sendirian, bekerja semaksimal mungkin saudaraku. Bersama Roh Kudus. Enggak sendirian. Banyak anak Tuhan enggak nyadari hukum yang satu ini loh saudara. Yosua disuruh kuatkan dan teguhkan hati, habis itu disuruh perang. Sorry loh saudara, banyak anak Tuhan kan curang toh. Kalau sudah perang aja, Tuhan yang berperang ganti aku, kan curang toh saudara. Saudara maju perang dulu, nanti Tuhannya berperang bagi saudara. Kalau saudara nggak maju perang, nggak lihat Tuhan berperang bagi saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras, yang mengerti aminnya yang lebih dahsyat lagi. Selama saudara nggak maju perang, enggak lihat. Kerja saudara, berjuang, usahakan. Selama saudara enggak ngerjakan, selama saudara enggak berjuang, banyak anak Tuhan di akhir tahun ini Pak saya sayangkan justru malah injak rem. Freeze, apa sih? Freeze itu apa Pak? Apa ya saudara?
Pernah nggak sih saudara lihat kadang dulu ya saudara, Jogja tuh pernah ngalami gempa. Saya tuh pernah dengar satu cerita saudara. Saya sendiri ngalami pas gempanya Jogja tahun 2006. Saya tuh hamil besar saudara, hamil besar. Saking kagetnya itu saya di bandara. 8 bulan lebih saya hamil saudara. Mau ke Singapura waktu itu. Karena hamil saya nggak kelihatan, kecil orang nggak tahu kalau saya udah hamil 8 bulan saudara. Jadi ya jalan aja, saya di bandara. Pas gempa, begitu suara itu kayak ada bom tuh loh saudara. Kayak ada bom gitu saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang pernah ngerasain di posisi kayak gitu kita stuck, kayak freeze. Saya aja lari saudaraku, saya lari, saya bawa tas saya sampai di depan. Sudah selesai tangan saya gini. Saya mau ambil tas saya, spontan kan saudara. Mau ambil tisu, baru sadar yang saya bawa bukan tas tapi garpu saudara. Saudara mengerti saya maksudnya? Kadang suka gitu ya, saudaraku ya, suka gitu ya. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak saudara familiar, di tengah semua kejadian yang terjadi begitu cepatnya, at the same time, semua perasaan campur aduk, kita jadi kayak freeze saudara. Kita injak rem, salah. Ini waktunya engkau berkarya, ini waktunya engkau berjuang, ini waktunya engkau bangkit. Kerjakan lagi. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan. Pengkhotbah 9 ayat 10 sudah. Sorry, 10 apa? 10. Kita buka, saya enggak bawa ini saudaraku, enggak ada di ininya. Saudara bisa buka lah nanti. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan dengan segenap hatimu. Jangan hanya sekedar saudara berdoa, percaya, tapi enggak ngelakuin apa-apa. Pastor, saya udah berjuang, capek, udah usaha, gagal. Itu sebabnya yang kedua saudaraku, berjuang semaksimal mungkin bersama dengan Roh Kudus. Boleh pemain musik maju ke depan, saya tutup dengan ayat ini saudara. Sakaria 4 ayat 6. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Bapak Ibu, boleh saya akhiri dengan ini? Belajar yuk, jadi orang Kristen berpartner sama Tuhan yuk. Asik loh. Kerja sendiri itu gak enak. Capek. Berpartner dengan dia. Kita pun tahu kok saudara, berapa banyak perusahaan-perusahaan besar mereka join. Kenapa? Mereka tahu ketika mereka berpartner mereka jadi lebih kuat. Apalagi kita. Ini sudah bukan zamannya saudara dengan kekuatanmu sendiri loh saudaraku. Ini sudah bukan zamannya dipaksa lagi loh untuk kaki ini berlutut. Ini waktunya Pak, kaki ini harus berlutut. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kalau kejadian seperti ini aja tidak cukup untuk memaksa kakimu berlutut, mau kapan kakimu bisa berlutut? Apa enggak keterlaluan sih sebenarnya anak-anak Tuhan itu? Sampai dibutuhkan seperti ini baru kaki kita bisa berlutut. Come on. Saya panggil orang-orang Kristen di tempat ini. Siapapun dari saudara yang mendengar khotbah hari ini saudaraku, ini adalah panggilan untuk orang-orang Kristen bangkit kembali. Ini saatnya saudara pakai lutut. Berperang bersama dia saudara. Tapi jangan takut maju. Karena kalau engkaunya enggak berperang, bagaimana engkau bisa melihat dia berperang ganti engkau? Engkau hanya akan jadi penonton di belakang, kenal Tuhan dari kata orang. Hanya dengar ceritanya aja, habis itu jadi komentator.
Habis itu hanya jadi penonton. Alami dia secara pribadi. Engkau akan bisa bersaksi dan menceritakan betapa Tuhanmu, Tuhan yang dahsyat. Amin. Yes. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Berkatakan dengan iman, saudaraku. Kemuliaan besar dinyatakan. Oh, kau yang hari-hari ini merasa hidupmu semakin merosot, semakin turun. Bangkitkan kembali imanmu, saudaraku. Kuatkan dan teguhkan kembali hatimu. Yes, Lord. Ini yang kami tangkap. Besar dicurahkan, menjadi terang bagi bangsaku. Ya Ramasya nete karalalalala maya masyikina ralalalala maya mama Saudara, tangkap perkataan ini, tangkap rema ini. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Tangkap, saudaraku. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Yuk jemaat Tuhan, yuk sama-sama. Engkau yang sudah merasa kehilangan harapan, katakan yang paling kecil Tuhan jadikan. Come on, dengan suaramu yang lebih keras lagi, lebih keras, lebih keras, lebih keras lagi, saudaraku. Yang paling lemah jadi Tuhan atas kehidupan pribadi, lepas pribadi saat ini. Oh, satu demi satu pribadi dibangkitkan kembali bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, tangkap Tuhan, kami tangkap. Yes, Lord. Menjadikan
tanganmu saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan kedua tanganmu, dibuatnya berhasil. Amin. Diberkati pekerjaanmu, saudaraku, usahamu, bisnismu, diberkati studimu. Amin. Atas hidupmu, saudaraku, Tuhan anugerahkan umur panjang. Amin. Tangkap ini, saudara, sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Masa depan yang gilang gemilang jadi warisan dalam hidupmu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati kesaksianmu. Diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulang saudaraku dengan membawa damai, sejahtera, sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Cinta kasih Yesus Kristus mengalir dalam kehidupan saudara. Persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.